semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ya, kali ini videonya aku akan membahas tentang bolehkah kita lintas jurusan dari Saintek ke Sosum di jalur seleksi SNPTN 2022. Nah, kalau teman-teman mau tahu jawabannya, jangan lupa dulu klik tombol subscribe channel YouTube ini dan juga follow akun sosial media @lansel_umptkn. Karena di situ aku membagikan seluruh informasi terkait jalur seleksi masuk PTN, PTKIN, dan juga PTS. Selain itu, aku juga membahas latihan-latihan soal buat persiapan masuk perguruan tinggi. So, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja tonton video ini sampai akhir. Karena banyak pertanyaan dari kalian khusus pejuang SNPTN 2022 tentang bisa tidak kita lintas jurusan dari Saintek ke Sosum ataupun sebaliknya di jalur SNPTN. Untuk lintas jurusan di jalur SNPTN di sini aku tidak sarankan ya, karena ada beberapa faktor sehingga aku tidak menyarankan kalian untuk lintas jurusan di jalur SNPTN. Ada dua faktor yang mempengaruhi peluang kecil lolos di SNPTN jika kalian lintas jurusan. Faktor yang pertama adalah biasanya PTN lebih memprioritaskan prodi sesuai jurusan. Nah, di sini faktor yang pertama maksudnya PTN akan lebih mendahulukan mereka yang memilih program studi itu sesuai dengan jurusannya. Misalnya, dia memilih jurusan kedokteran karena memang dia punya basic di SMA itu berasal dari jurusan IPA. Sebaliknya juga mereka yang memilih program studi manajemen itu mempunyai basic dari jurusan SMA itu berasal dari jurusan IPS. Jadi PTN itu akan memprioritaskan mereka yang memilih prodi sesuai dengan jurusannya di SMA, MA maupun SMK. Faktor yang kedua adalah akan sulit membuat penilaian rata-rata rapor kamu secara kamu berasal dari jurusan IPA ataupun IPS di SMA. Nah, ini faktor yang membuat peluang kecil lolos jika kamu lanjut di SNPTN. Nah, kenapa sih akan sulit membuat penilaian rata-rata rapor kamu? Karena biasanya SNPTN itu kan jalur seleksi yang penilaiannya itu adalah diatur oleh sistem. Jika kamu lintas jurusan di SNPTN dari Saintek ke Sosum, sedangkan nilai-nilai kamu adalah nilai-nilai Saintek, nilai-nilai IPA, sedangkan kamu memilih prodi di Sosum, kan itu tidak relevan dengan jurusan yang akan kamu pilih. Jadi itulah yang membuat peluang kecil lolos SNPTN. Usahakan kamu memilih jurusan yang sesuai dengan background kamu di SMA. Oke, namun jika kamu tetap ingin kembali ke rencana awal untuk lintas jurusan di SNPTN, kamu pertimbangkan 6 penilaian ini. Yang pertama adalah nilai rata-rata rapor kamu harus di atas rata-rata. Nah, maksudnya di sini kan video sebelumnya aku sudah jelaskan tentang NRM jurusan. Nah, NRM jurusan merupakan standar nilai rata-rata yang harus kamu penuhi untuk masuk ke jurusan tersebut. Jadi pastikan nilai rata-rata rapor kamu dari semester 1 hingga semester 5 itu memenuhi di atas rata-rata NRM jurusan. Maksimalnya atau minimalnya 3 poin di atas NRM jurusan itu sudah jadi nilai plus kamu untuk bisa linjur di SNPTN. Nah, tidak hanya itu, penilaian yang kedua adalah kamu memiliki prestasi yang di atas rata-rata. Kalau kamu tetap ingin lintas jurusan di SNPTN, maka kamu harus juga punya prestasi atau sertifikat yang menunjang kamu untuk lintas jurusan. Nah, sertifikat itu bisa berupa juara di tingkat internasional maupun nasional ataupun juga bisa provinsi. Pastikan kamu mempunyai sertifikat prestasi baik itu akademik maupun non-akademik. Penilaian yang ketiga yang perlu kamu pertimbangkan adalah cari keketatan jurusan yang sepi peminat. Nah, seperti video sebelumnya yang aku jelaskan bahwa carilah persentase jurusan yang agak longgar. Yang agak longgar itu maksudnya adalah dia memiliki peminat yang cukup sedikit. Jangan sampai kalian sudah lintas jurusan, kalian memilih jurusan yang favorit ataupun jurusan yang memiliki ketatan yang tinggi. Karena itulah yang membuat kamu bisa gagal di SNPTN karena memilih program studi atau jurusan yang cukup banyak peminatnya. Jadi pastikan jika kalian tetap ingin lintas jurusan di SNPTN, maka pilihlah ketatan jurusan yang rendah ataupun memiliki peminat yang agak sedikit. Penilaian yang keempat adalah pastikan jurusan yang kamu pilih itu bisa dilintas juruskan. Nah,
Kamu bisa mengecek informasi itu di web akun LTMPT karena menyediakan informasi tentang data jurusan mulai dari informasi banyak peminat, kuota yang tersedia, dan presentasi jurusan. Jika kamu menemui jurusan yang bisa menerima IPA atau IPS, maka itu berarti jurusan tersebut bisa dilintas juruskan. Misalnya, salah satu prodi yang bisa dilintas juruskan adalah prodi psikologi, tergantung PTN-nya sendiri. Misalnya dia menerima anak IPA dan juga anak IPS. Karena jurusan psikologi itu bisa masuk ke bagian rumpun saintek, bisa juga masuk ke rumpun soshum. Selain dari 4 penilaian itu, yang kelima adalah cari jurusan yang memang sudah ada alumni di jurusan tersebut. Nah, ini juga penting ya teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan di video-video sebelumnya, bahwa track record alumni itu sangatlah penting, karena ini juga mempengaruhi kalian untuk peluang lolos kalian di jalur seleksi SNPTN. Usahakan kalian mencari dan bertanya apakah memang sudah ada alumni yang lintas jurusan di jurusan yang akan kamu pilih. Nah, kalian bisa tanya-tanya bagaimana tips dan triknya untuk bisa lintas jurusan di jalur seleksi SNPTN. Penilaian yang keenam adalah pastikan tidak ada temanmu yang memilih daftar jurusan yang sama dengan kamu. Nah, kalau kalian tetap ingin kekeh lintas jurusan di SNPTN, pastikan jangan ada temanmu yang sama dengan jurusan yang kamu pilih. Usahakan di antara kalian berdua itu memilih jurusan yang berbeda. Kalau misalnya ada yang sama dengan jurusan yang kamu pilih, sedangkan kamu juga lintas jurusan, temanmu juga lintas jurusan, maka tidak ada yang keduanya lolos di SNPTN. Nah, pastikan kalian berdua memilih jurusan yang berbeda. Oke? Nah, itulah 6 pertimbangan yang harus kalian pikirkan sebaik-baiknya kalau kalian tetap kembali ke rencana awal untuk lintas jurusan di SNPTN. Sekali lagi, lintas jurusan di SNPTN bisa, tapi tidak disarankan karena lintas jurusan mempunyai kemungkinan kecil untuk tidak lolos di SNPTN. Tapi kalau misalnya 6 penilaian yang sudah aku sebutkan tadi itu memenuhi, maka kamu tetap optimis saja untuk tetap lintas jurusan di SNPTN. Namun jika di antara 6 tadi penilaian yang aku sebutkan ada satu yang tidak memenuhi, aku sarankan jangan lintas jurusan. Kalian tetap main aman di SNPTN dengan memilih jurusan sesuai dengan background kalian di SMA. Oke, sekian dari video yang aku buat ini, semoga bisa memberikan insight atau wawasan kepada teman-teman untuk memikirkan lagi lintas jurusan di SNPTN. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa stay tune terus di channel YouTube aku dan juga klik tombol subscribe channel YouTube ini supaya aku tambah semangat lagi upload video-video terbaru. Oke, sekian dan terima kasih. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.